Perkenalkan, nama saya Ignatia Triani Dorkaskolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, saya akan mereview buku dari Surjano Sukanto dari bab 4, Kebudayaan dan Masyarakat. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah penduduknya. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan atau kultur berasal dari kata Latin color yang berarti mengelola dan mengerjakan, yaitu mengelola tanah atau bertani. Definisi kebudayaan menurut E. B. Taylor. Yang pertama, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain-lain, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola berkelakuan yang normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Titik fokus perhatian sosiologi adalah perilakuan sosial, yaitu pola-pola perilakuan yang membentuk struktur sosial dan masyarakat. Perilakuan manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkannya serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Definisi kebudayaan menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi: semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebendaan dalam kurung material kultur yang diperlukan untuk manusia untuk menguasai alam dan sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas, agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan lain-lain. Cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain filsafat serta ilmu pengetahuan. B. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu: yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia dalam kurung pakaian, perumahan, dan lain-lain. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa dalam kurung lisan maupun tertulis. 5. Kesenian dalam kurung seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Yang keenam, religi dalam kurung sistem kepercayaan. Milvi J. Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu: yang pertama, alat-alat teknologi; yang kedua, sistem ekonomi; yang ketiga, keluarga; yang keempat, kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat dan upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Poindes, sifat hakikat kebudayaan.
Sifat hakikat kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan lewat tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima, dan tindakan yang dilarang dan tidak diizinkan. Ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan bersifat universal, tetapi pewujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus sesuai dengan situasi dan lokasinya. Contoh, bangsa Indonesia, Malaysia, Amerika mempunyai kebudayaan akan tetapi mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat yaitu kepuasan manusia baik bidang spiritual maupun material. Hasil karya masyarakat menimbulkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Gerak kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Adapun contoh lain dari gerak kebudayaan, yang pertama, tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Yang kedua, gerak dari kebudayaan tersebut terjadi oleh sebab gerak dari manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah dari kebudayaan. Demikian review saya dari buku Sosiologi Suatu Pengantar dari bab 4 Kebudayaan dan Masyarakat oleh Surjana Sukanto. Saya ucapkan terima kasih.